terkait dengan dugaan penyuapan. Wah, ini juga lebih seru. Laporan saya terhadap saudari DC di Polda Sumatera Utara. Dan kalian tahu semua yang bersangkutan sudah jadi tersangka setahun lebih. Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan DC ini melaporkan klien saya, klien kami, FUS, di Polres Metro Jakarta Selatan. Dia ribut, mana transaksi, mana print out, mana rekening koran. Kan itu kan? Benar gak? Yang dituduhkan kepada Frida. Mana rekening koran, mana rekening koran. Anak ini menangis terus tiap hari, saya kasihan sama dia. Sebentar nangis, hampir tiap hari ke rumah saya. Saya obati pikirannya, sama dengan kemarin yang ada dugaan pelecehan itu kan, akhirnya damai, selesai, tenang. Sudah diminta untuk memberikan data. Ya, jam 11 dia transfer 3,5 juta karena dia menemukan bahwa yang katanya digelapkan itu hanyalah 8.050.000. Masih ada 16 hari gaji belum dibayar. Masih ada komisi 7,8 juta belum dibayar. Dan itu diakui oleh si DC. Lalu transaksi itu karena sudah dilaporkan, tentu dia serahkan ke saya. Begitu kan? Begitu diserahkan, tentu saya buka lembar per lembar. Contoh ini saya tutup ya. Nah, contoh ini, sekilas saja, sekilas. Nih, sekilas ya. Nih sekilas. Nah, nih, ini contoh transaksi. Transaksi ini wajib dong saya baca, benar tidak? Apalagi Rahmat lagi persiapan honeymoon. Jadi saya buka. Saya menemukan memang Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan bekerja. Saya menemukan transaksi tidak wajar dari saudara Frida atas perintah DC mentransfer sejumlah uang ke rekening penyidik yang menangani laporan saya, status tersangka berinisial JPN. Dahsyat kan? Dan saya tadi sudah berangkat ke Dipropam Mabes Polri. Tunggu. KTP-nya Bang, mungkin ditutupin Bang. Tunggu. Tenang. Nih. Ini harus di PTDH ini. Harus diberhentikan. Bukan saja di penjara, diberhentikan. Nah, dan yang menyuap harus juga dipenjara. Nih. Propam ya, saya sudah buat pengaduan resmi. Nanti saya akan dipanggil, akan di BAP dengan saksinya ada. Oke, terus nih bukti penerimaannya, karena orangnya ada di tengah, saya nggak mau. Itulah Tuhan itu adil. Ternyata dugaan saya benar. Bolak-balik Rahmat nanya, bolak-balik saksi saya nanya, bolak-balik wartawan nanya, Bang, ini kok lama, kok nggak P21, kok kasusnya lama, periksa saksi, periksa ahli, bolak-balik. Rupanya ini ada udang balik di balik batu. Pak Kapolri, Pak Irwasul, Kadif Propam, Bapak Kabar Eskrim, Karo Paminal, Kapolda Sumatera Utara, Bid Propam untuk memeriksa ini orang dan di PTDH.
Tidak pantas ini. Dalam rangka apa dia menerima aliran uang? Kasus yang dia tangani dan yang bersangkutan sudah bertemu dengan saksi saya 2 kali. Bahwa mereka ada pertemuan. Bukan pertemuan di rumah, malah di mall. Sudah ada perintah bawa, tidak dibawa. Ini baru yang nampak di sini, yang sebelumnya nggak usah kita cerita. Ada yang lain, tapi itu nanti. Clear ya? Saya minta ini diusut dan jangan coba-coba ada yang meneror dia. Nah, kalau ada neror kasih tahu saya. Dan dia tidak melaporkan ke saya, bukan. Saya yang menemukan transaksi itu, Mak. Baru saya konfirmasi. Wajar tidak saya konfirmasi? Karena yang akan dipertanggungjawabkan itu ini. Dennis kan minta ini, DC. Tolong tunjukkan semua. Ya udah dia print, saya periksa satu-satu. Ini ada penjualan kostum, ada penjualan piyama. Saya lihat dia. Ini kok ada ke sini ya? Kok ada ya? Ada lagi di sini nih ke profesor 25 juta. Tapi itu nanti kami ungkap pada waktunya. Oh begini rupanya cara kerja kau, bro. Nah, sudah. Saya itu asin mulut saya gitu. Oke, 2 ya. Nah, kemudian tadi, nah kaitan dengan ini, lawyer yang dipakai oleh DC ini adalah lawyer yang kemarin itu ditahan. Suami istri itu yang ditangkap. Itu Mak orangnya. Dan ini katanya orangnya FS yang dulu ada bermasalah. Jadi ini memang ada jaringan. Dan katanya ini juga berkawan akrab, diduga dengan si Hitam Kumal, si pengacara yang nyuruh orang, ayo pergi aja ke saya dengan saya ke Bali biar selesai urusan. Ini orang gila tuh. Orang bermasalah kok malah suruh pergi, nanti hilang sendiri. Diduga ini juga terkait dengan dia. Jadi ini mata rantai yang saya amati. Tolong PPATK begitu Mat ya, Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung usut Pak jaringan ini. Jadi nggak boleh berhenti. Kita udah lihat ini kemarin, ini ada di sini ada pengacara yang ini. Jadi kita ini begini, kita ini public figure, pengacara top di Indonesia. Pendapatan kita cuma 1/5 dari mereka pun nggak ada. Kapan kita bisa beli mobil Rolls Royce ceritanya? Kalau para pemain-pemain bawah ini yang main begini yang dipelihara. Kalau itu terjadi, ya, nggak mungkin saya gaji juga Rahmat 2 miliar 1 bulan. Tapi kalau dia mau beli private jet 300 miliar, ya nggak bisa juga. Berat belinya. Jadi ini ruang-ruang ini supaya kita dalami.